Ladang Pembantaian, dengar judulnya aja udah kedengeran ngeri ya. Ini bukan sekedar nama, ini merujuk pada sebuah tempat dan sebuah waktu. Sebuah pengingat dari salah satu babak paling kelam dalam sejarah manusia. Yuk kita coba pahami bareng-bareng apa yang sebenarnya terjadi. Oke, jadi kita mulai di Kamboja, tepatnya di luar kota Phnom Penh. Ada sebuah tempat bernama Chueng Ek. Kalau kita lihat sekilas, mungkin kelihatannya tenang ya, kayak taman peringatan pada umumnya. Tapi tempat ini menyimpan sebuah kisah yang luar biasa pilu tentang penderitaan dan kehilangan. Nah, pusat dari tugu peringatan ini adalah sebuah stupa yang tinggi banget, dan di dalamnya ada lebih dari 5.000 tengkorak manusia yang tersusun rapih. Ini pemandangan yang jujur aja gak akan bisa dilupakan. Saksi bisu dari sebuah tragedi yang sangat-sangat besar. Pastikan pas lihat pemandangan kayak gini, langsung muncul pertanyaan di kepala kita. Kok bisa? Gimana ceritanya ini semua bisa terjadi? Dan kisah apa sih yang disimpan oleh tengkorak-tengkorak ini? Nah, untuk menjawabnya, kita harus mundur dulu, jauh ke masa lalu, ke sebuah era yang mengubah Kamboja untuk selamanya. Kisah kita dimulai di tahun 1975. Ini adalah tahun di mana sebuah kelompok radikal berhasil mengambil alih kekuasaan di Kamboja dan memulai sebuah eksperimen sosial yang berujung maut. Kelompok ini dikenal dengan nama Khmer Merah. Pemimpinnya, sosok yang cukup misterius bernama Pol Pot. Mereka ini punya visi yang sangat spesifik, menciptakan kembali masyarakat Kamboja dari titik nol. Ideologi mereka itu benar-benar ekstrim. Mereka menyebutnya tahun nol. Tujuannya apa? Yaitu menghapus semua jejak masyarakat modern. Pendidikan, uang, bahkan ikatan keluarga, semuanya mau dihilangkan. Semua orang dipaksa jadi petani dalam apa yang mereka sebut utopia agraris. Dan ya, dari ide radikal inilah akar dari semua kengerian yang terjadi selanjutnya. Rezim ini bukan cuma kejam, tapi juga sangat terorganisir. Mereka menciptakan sebuah sistem yang mengerikan untuk menyingkirkan siapapun yang mereka anggap sebagai ancaman bagi visi radikal mereka. Jadi, siapa aja nih targetnya? Jawabannya, siapa saja. Siapapun yang berpendidikan, punya keahlian khusus, atau bahkan cuma karena pakai kacamata, itu bisa langsung dicurigai sebagai musuh. Jaring kecurigaan ini dilempar begitu luas, sampai-sampai nggak ada yang merasa aman. Prosesnya pun sistematis banget, semacam birokrasi teror. Pertama, seseorang akan dicap sebagai musuh. Lalu, mereka dibawa ke tempat seperti Tuol Sleng. Ini tadinya sekolah loh, yang diubah jadi pusat penyiksaan. Di sana, mereka disiksa habis-habisan sampai mau membuat pengakuan palsu. Dan setelah pengakuan didapat, perjalanan mereka berakhir di tempat seperti Chueng Ek. Oke, sekarang kita balik lagi ke Chueng Ek untuk melihat lebih dekat apa yang sebenarnya terjadi di sana. Ini adalah tujuan akhir bagi ribuan orang yang terseret ke dalam mesin teror Khmer Merah. Coba bayangkan suasananya. Truk-truk datang di tengah malam yang gelap gulita, membawa para tahanan yang sudah pasti ketakutan setengah mati. Mereka disuruh turun, lalu dipaksa berlutut di pinggir lubang-lubang besar yang sudah digali, yang akan menjadi kuburan massal mereka. Dan yang bikin lebih ngeri lagi, kekejaman mereka itu ternyata pragmatis, irit, gitu loh. Mereka nggak mau pakai peluru karena dianggap terlalu mahal, buang-buang uang katanya. Jadi sebagai gantinya, para algojo pakai alat-alat seadanya, cangkul, arit, bahkan tongkat bambu. Benda-benda yang harusnya buat bertani malah dipakai buat menghabisi nyawa. Dan di satu lokasi ini aja, di Chueng Ek, diperkirakan ada sekitar 17.000 pria, wanita, dan anak-anak yang dibunuh dengan cara seperti ini. Bayangkan, satu lokasi, 17.000 nyawa. Chueng Ek, sayangnya, cuma satu dari ratusan ladang pembantaian yang tersebar di seluruh Kamboja. Untuk benar-benar memahami skala tragedi ini, kita perlu melihat gambaran yang lebih besar. Dan semua ini terjadi dalam waktu yang sangat singkat, cuma 4 tahun. Dari mereka berkuasa di tahun 75 sampai akhirnya jatuh di tahun 79, Khmer Merah secara sistematis menghancurkan negara dan bangsanya sendiri. Totalnya, diperkirakan ada 2 juta orang Kamboja yang tewas selama periode ini. 2 juta! Itu hampir 1/4 dari total populasi Kamboja saat itu. Mereka meninggal bukan cuma karena dieksekusi, tapi juga karena kelaparan, penyakit, dan kerja paksa yang nggak manusiawi. Nah, setelah rezim Khmer Merah ini jatuh, barulah dunia mulai menyadari skala kengerian yang sebenarnya. Dan dari situlah muncul upaya untuk memastikan tragedi ini tidak akan pernah dilupakan. Dan disinilah kita kembali ke stupa yang kita lihat di awal tadi.
Chong Ek sekarang sudah menjadi sebuah tugu peringatan nasional. Tengkorak-tengkorak itu bukan lagi sekedar bukti kejahatan, tapi sudah menjadi simbol penghormatan bagi para korban dan sebuah peringatan yang sangat keras untuk kita semua yang masih hidup. Jadi, ini dia pelajaran utamanya. Kisah Choeng Ek adalah contoh paling nyata tentang bagaimana sebuah ideologi yang radikal, kalau digabungkan dengan kekuasaan absolut yang tanpa kontrol sama sekali, bisa menghasilkan penderitaan yang tak terbayangkan. Pada akhirnya, tugu peringatan ini nggak cuma jadi pajangan bisu, dia meninggalkan kita semua dengan sebuah pertanyaan yang, wah, penting banget. Oke, kita udah tahu sejarahnya, kita mengingatnya, itu langkah pertama. Tapi pertanyaannya, gimana caranya kita bisa benar-benar memastikan kekejaman kayak gini nggak akan pernah, sekali lagi, terulang di masa depan? Nah, ini pertanyaan besar yang kayaknya harus kita renungkan bersama.